Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Jumpa lagi bersama channel Jagat Mataram Official. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Baru-baru ini mencuat nama Ki Ageng Karanglo yang di framing adalah Bafakih. Kita tahu bahwasanya Ki Ageng Karanglo ini adalah asli Jawa, keturunan dari Raja Demak. Untuk itu, mari kita simak bersama siapa itu Ki Ageng Karanglo. Ki Ageng Karanglo ini adalah seorang tokoh atau sesepuh masyarakat di Taji Prambanan yang disegani dan dikenal sangat mumpuni di bidang olah spiritual. Di samping itu, Ki Ageng Karanglo sebagai keturunan Raja Demak juga gigih menyebarkan agama Islam di daerah Taji dan sekitarnya. Pada suatu hari, ada rombongan iring-iringan di daerah timur, sekarang bernama Surakarta, yang akan menuju ke arah hutan Mentawok. Rombongan tersebut adalah rombongan Ki Ageng Pemanahan dan keluarganya serta para pengikutnya yang bermaksud untuk menuju ke hutan Alas Mentawok, yaitu tempat yang dihadiahkan oleh Sultan Hadiwijaya Raja Pajang kepada Ki Ageng Pemanahan dan Danang Sutawijaya sebagai putranya, yang telah berhasil melumpuhkan atau mengalahkan Arya Penangsang atau Haryo Penangsang. Mengingat perjalanan yang sangat panjang, rombongan tersebut bermaksud untuk berhenti istirahat di daerah Taji Prambanan, dan secara kebetulan sesepuh daerah tersebut yaitu Ki Ageng Karanglo menyambut dan menjamu rombongan Ki Ageng Pemanahan. Karena bagaimanapun Ki Ageng Pemanahan masih famili jauh, sama-sama keturunan Raja Brawijaya V juga Sunan Ampel. Dan Ki Ageng Pemanahan adalah cucu dari Ki Ageng Selo, seorang tokoh dari Selo yang disegani oleh rakyatnya. Selain menjamu dengan kehidangan yang sangat memuaskan, Ki Ageng Karanglo juga berkenan untuk mengantar rombongan hingga sampai hutan Alas Mentawok. Dan secara kebetulan, di tepian Kali Opak bertemu dengan Kanjeng Sunan Kalijaga yang sangat terkesan dengan ketulusan serta kebaikan Ki Ageng Karanglo. Kepada Ki Ageng Pemanahan, Sunan Kalijaga berpesan untuk selalu mengingat kebaikan Ki Ageng Karanglo serta membalas kebaikannya. Sunan Kalijaga juga berkata bahwa kelak keturunan Ki Ageng Karanglo akan turut menikmati kemewahan keturunan Ki Ageng Pemanahan. Selain membuka hutan Mentawok dan mendirikan desa Mataram, hubungan antara Ki Ageng Karanglo dan Ki Ageng Pemanahan menjadi dekat dan kuat.
Ki Ageng Karanglo sering berkunjung ke Mataram, kota gede. Bahkan Ki Ageng Pemanahan juga mempersilahkan Ki Ageng Karanglo untuk membangun rumah di daerah Karangturi Wiraya yang jaraknya sekitar 1.200 meter dari kota gede. Selanjutnya, sepeninggal Ki Ageng Pemanahan, hubungan baik Ki Ageng Karanglo berlanjut kepada putranya, yaitu Panembahan Senopati Sutawijaya. Bahkan beliau juga menyarankan kepada Panembahan Senopati untuk menyuruh Pembayun menyamar sebagai ladek dan dikirim ke tanah Mangir untuk memperdaya Ki Ageng Mangir. Raden Fatah, putra dari Brawijaya V dengan Putri Campa, menikah dengan Ratu Panggung, Putri Sunan Ampel dengan Nyai Ageng Manila. Menurut Raden Alit atau Pangeran Pamekasan atau Pangeran Sekar, putra bungsu, Pangeran Alit menurunkan Panembahan Jogorogo. Panembahan Jogorogo menurunkan Ki Ageng Ampuhan. Ki Ageng Ampuhan menurunkan Ki Ageng Ampuhan II yang lebih dikenal dengan nama Ki Ageng Karanglo. Jadi nama dari Ki Ageng Ampuhan II lebih dikenal dengan nama Ki Ageng Karanglo. Sampai di sini teman-teman sekalian paham ya? Bahwasanya Ki Ageng Karanglo ini adalah asli orang Jawa, putra dari Demak, Raja Demak. Tentunya ini menepis framingan bahwasanya Ki Ageng Lo adalah pefakih. Ya, di framing menjadi pefakih ini menurut saya adalah pembelokan sejarah ya, karena tidak sesuai dengan sejarah yang ada di Nusantara ini. Bagaimana ceritanya Ki Ageng Karanglo menjadi pefakih ini, bagaimana, mengapa demikian, dan tujuannya apa? Ini menjadi teka-teki besar, menjadi misteri yang belum terpecahkan, dan saya doakan semoga putra-putra Mataram ya, termasuk alap-alap Mataram segera menangkap pelaku oknum ya, yang memframing bahwasanya Ki Ageng Karanglo ini menjadi pefakih, dan juga makam-makam lain seperti Ki Juru Martani dan ART Sumo Diningrat ini kita doakan bersama semoga pelaku oknum ya, yang membelokkan sejarah ya, ini agar segera ditangkap, agar hal-hal yang seperti ini di masa depan itu tidak terjadi lagi ya. Karena penting anak cucu kita itu harus mengenal sejarah, karena lahirnya bangsa Indonesia ini tidak luput dari peran sejarah bangsa ini. Sejarah yang sangat panjang dari era dinasti Sailendra, Singosari, Sriwijaya, Majapahit, Demak, Pajang, Mataram Islam,
ya, ada Kartosuro, Surakarta, dan Yogyakarta. Situs-situs penting ya seperti makam para leluhur Mataram itu harus kita jaga, jangan sampai hal-hal seperti ini di masa depan terulang kembali ya. Saya memberikan support ya kepada putra-putra Mataram agar bangkit ya, menyatukan visi dan misi ya, menyatukan tekad agar berjuang bersama ya, membasmi orang-orang ya, oknum-oknum ya, yang sengaja mengubah dan membelokkan sejarah Nusantara ini. Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah, waspadalah, waspadalah. Salam NKRI harga mati, Nusantara milik kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.